Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, saya ta'zimi para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai, para asatid wal ustadzat. Tak lupa yang sangat saya ta'zimi Bapak Wakil Bupati Manokwari. Semoga diberikan kesehatan, diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ingkang kula hormati Ketua DPRK Manokwari beserta anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dan Ramil 1801-02 garing Warmare garis miring. Tak lupa yang saya hormati. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kapolsek Trafi. Tak lupa ingkang kula hormati para masyayikh Al-Mukarram Abah Kiai Haji Abdul Khalik Bukhari selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Manokwari. Tak lupa yang saya hormati Abah Kiai Haji Abdul Bashir Zuhri selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Manokwari. Tak lupa yang sangat saya hormati Abah Kiai Haji Ali Mashkur selaku pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyah Manokwari. Tak lupa yang saya hormati hadir juga Kepala Distrik Pravi Aimasi dan Masni. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Kampung Aimasi, rekan-rekan ITAI Penuh dan IPPNU se Papua Barat, Bapak Haji Tumper, Bapak Sukat, Bapak Sugiman beserta Bapak Ibu tamu undangan. Tak lupa para pejabat pemerintah, pemimpin desa beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tak lupa ingkang kula hormati para Banom Nahdlatul Ulama yang ikut berperan, muslimin muslimat ansorin fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat. Tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jombloan jomblowati, rondo dudo perawan joko, mugi-mugi nang cepet rabi. Sing tua-tua mugi-mugi nang cepet kok iso mati. Mugi-mugi nang cepet munggah kaji. Amin Allahumma amin. Pertama yang paling utama saya ajak jenengan mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama secara lengkap, utuh dan mantap. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Karena pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Ini insya Allah yang hadir di sini sehat semua nggih? Alhamdulillah. Sebentar ya, adik-adik yang depan diam dulu, saya pengen dengar suaranya yang sana. Ibu sehat? Ya Allah, kayak hutang ini. Ibu yang di sana sehat? Iki akeh hutang tapi titik. Sebelah mereka sehat? Nah, iki duitnya akeh iki. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin Allahumma. Lancar rezekinya, barokah umurnya, karena tidak akan menemukan kebahagiaan, tidak akan seseorang itu menemukan kebahagiaan di dalam hatinya sampai ada rasa syukur yang luas. Ono wong niki duwite akeh, ada orang banyak uangnya, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan karena di hatinya tidak ada rasa syukur. Sumpek terus, susah terus, uangnya banyak, tapi seringkali membandingkan
dirinya dengan nikmat orang lain. Wonten apa mboten? Kata. Makanya ada orang yang paling bahagia, ana wong ki duwite biasa-biasa. Rapati akeh, ya duwite cukup. Tapi hidupnya bahagia. Karena di hatinya penuh rasa syukur. Hati senang walaupun tak preketeng. Maka itulah kenapa perlu adanya rasa syukur di dalam hati. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, kalau jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau belum pernah, atau sudah kenal atau belum kenal. Yang belum kenal, perkenalkan, dalam asma Mbak Umi Laila. Saya dari Jawa Timur, Surabaya. Setiap kula pengajian, kalau jenengan tahu atau tidak tahu, kalau jenengan pernah melihat video saya secara lengkap tidak dipotong-potong, ada sholawat yang selalu saya baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat ini pasti kula waos. Jadi kalau seseorang itu mau doanya mandi, tak mau doanya mandi itu apa? Mandi itu manjur, mustajab. Kalau ada orang kok kepengen doanya mustajab, manjur, cepat diijabah, caranya bagaimana? Ada dua. Yang pertama, caranya adalah dengan mendoakan orang lain. Itu yang pertama. Kenapa kok seseorang yang mendoakan orang lain itu doanya selalu cepat diijabah? Makanya kalau ibu-ibu merasa saya berdoa tahun-tahunan, saya meminta tahun-tahunan, bertahun-tahun saya berdoa, Allah tidak pernah kasih. Tapi ternyata ada jalan patas biar doa itu cepat diijabah. Apa itu? Yang pertama, dengan cara mendoakan orang lain. Setiap kita mendoakan orang lain, ribuan malaikat mengaminkan doa itu untuk kembali kepada yang mendoakan. Makanya doa itu kan kalau jenengan sering dengar, orang-orang zaman dulu kalau bilang, nek donga sing api-api. Soalnya apa? Soalnya bakale balik nanggone awake dewe. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kalau pengen doanya manjur, pengen doanya mandi, apa itu? Punya istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu amalan yang dilakukan secara ajeg. Ajeg itu konsisten. Kalau bahasa Papua apa? Apa ya? Kalau Jawa itu bosonya ajeg itu, ya itulah pokoknya ya. Pokoknya ajeg, konsisten, dilakukan secara terus-menerus, itu namanya istiqomah. Istiqomah itu amalan ibadah. Istiqomah itu seperti apa? Contoh, misal, saya kepengen doa saya manjur, saya pengen doa saya mujarab, saya harus punya istiqomah. Istiqomah itu tirakat. Bentuk tirakat, bentuk usaha. Yang puasa dengan yang tidak puasa, doanya mandi sing poso, sing puasa. Oh, saya istiqomah puasa. Saya setiap hari, pokoknya saya itu ada puasa. Hari ini puasa, besok enggak, besok lagi puasa, besok enggak, itu namanya puasa Daud. Oh, saya pengen puasa Daud, tirakat, istiqomah. Kenapa? Pengen doanya manjur. Saya enggak bisa kalau puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak. Saya enggak bisa karena saya ada sakit perut. Ya sudah, jangan dipaksa. Ada puasa yang seminggu cuma 2 kali. Puasa apa? Senin Kamis. Oh, puasa Senin Kamis boleh, boleh. Itu jadikan istiqomah. Bahkan kalau orang sudah terlanjur istiqomah Senin Kamis, ketika ada hari Senin dia tidak bisa puasa karena keperluan tertentu atau ada kepentingan tertentu atau darurat sakit tidak bisa puasa Senin, dia tetap mendapatkan pahala puasa Senin. Karena apa? Karena istiqomah. Oh, saya puasa Senin Kamis juga berat karena saya itu kerjanya berat. Kalau saya puasa nggak mampu, jangan dipaksa. Kalau puasa Senin Kamis itu ternyata bisa dibagi, Bu. Bisa urunan. Tahu urunan? Urunan itu patungan. Apa? Boso sini apa? Iuran. Patungan. Ternyata puasa Senin Kamis itu bisa urunan. Setengah-setengah. Loh, maksudnya setengah-setengah bagaimana? Setengah-setengah dengan suaminya. Mungkin bapak nyenen, ibu-ibu ngemis. Atau, oh saya nggak bisa puasa Senin Kemis karena saya itu ada
tetap ada sakit meskipun 1 minggu cuma 2 kali saya nggak kuat. Jangan dipaksa. Cari tirakat yang lain. Apa tirakat yang lain? Contoh, oh saya pengen punya istiqomah tangi dalu misalnya, bangun malam. Ibu-ibu biasanya nek dalu tangi nggih? Coba dijawab. Ibu-ibu nek dalu biasanya tangi nggih? Nggih, alhamdulillah. Lapo? Pipis. Nggih, monggo pipis terus, habis pipis ngapain? Ah, tidur lagi. Berarti wong Manokwari iki gak ono tradisi cewek nggih? Ayu-ayu kok. Tangi dalu, bangun malam, wudu, sholat. Oh saya istiqomahkan, berat-berat. Tapi saya istiqomahkan, kenapa? Pengen doa saya cepat didengar oleh Allah. Pengen saya berbeda dari yang lain. Saya nggak bisa bangun malam terlalu berat menurut saya. Cari istiqomah yang lain. Apa istiqomah yang lain? Ada yang gampang. Apa itu? Baca sholawat. Baca sholawat itu gampang apa susah? Gampang. Bahkan menurut saya tirakat yang paling gampang niku maca sholawat. Karo nyapu ya iso sholawatan. Kalih ngepel ya iso sholawatan. Ibu-ibu karo nyapu, ya Nabi salam alaika. Abot napa enteng? Enteng. Berat apa enggak? Enggak berat. Kalau misalkan kita jadikan itu istiqomah. Maka kalau jenengan tahu, biasanya saya itu kalau pengaji, sebelum itu saya mau tanya dulu. Ini rencana, adik-adik diam dulu ya. Saya tanya ibu-ibu, rencana pengajiannya sebentar aja apa lama? Saya ikut tradisi orang Manokwari. Saya ikut tradisi orang Manokwari. Tradisi orang Manokwari kalau pengajian kayak gini selesainya jam berapa? Wah. Ngapunten, sebentar. Jenengan kalau sampai subuh kuat. Oh, Masya Allah, ya domble lambeku yuk. Jadi begini ibu-ibu, biasanya kalau pengajian ada sholawat yang tidak pernah kalau tinggal. Entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat ini pasti saya baca. Tapi khusus untuk sholawat ini sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu. Tidak dibackingi siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah. Yang khusyuk, yang khidmat, yang fokus. Sambil diangen-angen apa keinginan jenengan yang paling jenengan kepingini, semoga diijabah kalih Gusti Allah. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, saya berharap grup sholawat bisa ngiringi saya sampai kula selesai. Khusus sholawat ini saja. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Lillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin
ومنهم ما بأهل البدر يا الله. Monggo. Mugi barokah bacaan sholawat, sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Apalagi tak lihat wajah jenengan iki wajah-wajah wong sugih. Wajah-wajah calon ahli surga, wajah-wajah calon haji, calon hajah, wajah-wajah calon jenazah. Loh, kenapa kok mboten purun? Kenapa kok nggak mau? Kan semua ini calon jenazah. Nggih napa mboten? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aish masyi'ta fa innaka mayyitun, uripo sak karepmu, hiduplah sesukamu, tapi iling kok awakmu bakale mati. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Kerudung coklat mati. Kerudung putih mati. Kerudung biru mati. Kerudung abu-abu mati. Kudung kuning mati. Kudung ireng keri-keri. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aish masyi'ta fa innaka mayyitun, uripo sakarmu, tapi iling awakmu bakal mati. Tapi perlu diingat ibu-ibu semua, kehadiran kita pada malam hari ini adalah mencari kebaikan, gawe sangu mati. Ono wong urip nindake keapian ninggal. Dadi wonten tiyang niku urip ngelakoni perintah nebihi larangane Gusti Allah, bakal dijanjikan surga oleh Allah. Amin Allahumma. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, pada malam hari ini adalah peringatan harlah, hari ulang tahun Pondok Pesantren Futuhiyah yang kelima. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. Perlu diketahui bahwa harus ada syukur di dalam hati kita. Di tengah-tengah kita ada pondok pesantren. Satu-satunya benteng pertahanan adalah pondok pesantren. Diakui atau tidak, sekarang banyak sekali degradasi moral, kemerongsotan akhlak, kurangnya adab. Itu karena anak-anak, bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang cerdas, tapi kurangnya keteladanan, tidak ada yang dicontoh. Satu-satunya figur yang patut untuk dicontoh ditemukan di mana? Di pondok pesantren. Selama mengajarkan kebaikan, selama mengajak untuk melakukan kesolehan, menjadi orang alim, insya Allah putra putri kita jadi anak yang soleh solihah. Amin Allahumma. Saya yakin yang hadir di sini semuanya pengen anak-anaknya soleh solihah. Tidak ada satupun orang tua yang kepengen anaknya lebih buruk daripada orang tuanya. Ono wong tua kepengen anaknya luwih elek, mboten wonten. Semua orang tua kepengen anaknya lebih baik. Gak mungkin ono wong ngomong, "Nak, besok awakmu kudu dadi maling koyok bapak." Enggak, rata-rata orang tua bilang, "Nak, awakmu meneh kudu pinter ben ora dadi maling koyok bapak." Nak, kamu besok harus jadi ini, harus lebih baik dari bapak. Bahkan banyak orang tua yang berdarah-darah, bernanah-nanah demi agar anaknya nasibnya lebih baik dari orang tuanya. Betul? Bahkan gek ngapunten Bu, nyon sewu. Pendidikan saat ini dengan zaman dulu itu kalau dibandingkan secara kurikulum itu baik. Jauh pesat lebih baik tahun ini daripada dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi gak nyuwun sewu, ternyata bukan hanya kurikulum yang hanya bisa diandalkan, tapi perilaku anak-anak ini justru menurun.
Apa salah satu faktor penyebab lare-lare ini perilakunya kadang ora iso dikontrol? Apa salah satu penyebabnya? Karena orang tua mendukung kesalahan anak. Coba kula angen-angen. Kalau zaman dulu, misal ada anak nakal. Nakalnya luar biasa, contoh, wayahe gurune ngajar tenggene sekolah, nulis di papan tulis, dadak saking nakale arek niki sirahe dilebokno roke gurune. Kepalanya dimasukkan roknya gurunya, saking nakale. Terus habis itu sama gurunya digepok pakai penggaris, pek. Kalau ini terjadi zaman dulu, anak nangis pulang, "Bapak, Bapak, aku digepok sama Bu Guru, Pak. Saya dipukul sama Bu Guru, Pak." Bapaknya marahin gurunya apa anaknya? Anaknya. "Balik, ayo balik ke sekolah. Kamu ini yang nakal, balik ke sekolah." Bapaknya ngomong ke guru, "Bu, maaf ya Bu, anak saya, ini saya kembalikan anak saya ke sekolah, tolong dididik lagi." Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau misal ada anak nakal, kepalanya dimasukkan roknya gurunya, digepuk sama gurunya, pek. Anak nangis ke bapak, "Bapak, aku digepuk sama Bu Guru, Pak." Kira-kiranya bapaknya marahin anaknya apa gurunya? Gurunya. Dan itu fenomena yang sudah umum lumrah kula jenengan ketahui saat ini. Bahkan kalau jenengan tahu beberapa waktu lalu ada orang tua yang melaporkan gurunya ke polisi. Ingat? Enggak tahu. Jadi ada orang tua yang melaporkan gurunya ke polisi. Gara-gara apa? Gara-gara gurunya mengingatkan. Iki lo salah, ini lo salah. Gara-gara gurunya mengingatkan. Padahal guru mengingatkan demi kebaikan anak. Na'udzubillahi min. Maka kita perlu figur, perlu contoh. Akeh, sedikit banyak pasti terpengaruh. Karena apa? Baik dan buruk kalau dicampur jadi satu, baiknya kalah. Kalau jenengan, maksudnya saya kasih gambaran gampang saja. Kalau di Papua ini es paling seger es apa? Es apa? Contoh, es teler. Di sini ada es teler? Oh, enggak ada? Ada. Contoh, ibu-ibu punya es teler 1 ember. Terus kecemplungan teleke sapi 1 sendok. Jenengan mau minum atau tidak? Kenapa enggak mau? Loh, ini kotorannya sapi ki mek 1 sendok tok, cuma 1 sendok. Es telernya 1 ember. Mau minum? Tidak. Kenapa? Baiknya 1 ember, jeleknya sedikit, tapi kalau dicampur baiknya kalah. Es teler 1 ember kalah dengan telentongnya sapi. Itulah kenapa anak-anak kita berikan lingkungan yang baik, berikan lingkungan sing apik, ben apa? Ben putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh soleha. Termasuk memberikan tauladan. Kita punya tauladan yang paling terkenal dan paling bisa diandalkan. Siapa dia? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada penulis namanya Michael H. Hart menuliskan di dalam bukunya yang berjudul 1000 tokoh paling berpengaruh di dunia. Di dalamnya dituliskan ada tokoh ini, ada tokoh ini, ada tokoh ini. Ternyata di antara 1000 tokoh itu yang paling berpengaruh satu Kanjeng Nabi. Muhammad is the best figure in the world. He is the one only example personality. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Ya kok iso yes iku lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka perlulah kita menjadi contoh untuk anak-anak kita. Saya nggak bisa memondokkan anak karena alasan ini. Minimal dia mendapatkan figur dari orang tuanya. Karena sekarang Bu, nasihat sudah tidak mempan. Berikan keteladanan, nasihat sudah tidak mempan. Ada bukti bahwa nasihat itu sudah tidak mempan. Coba, ini saya kasih ilustrasi saja. Minta tolong semuanya tangannya diangkat. Semuanya. Sing ngangkat tangannya iso, tak dungakno iso budal kaji. Sing gak ngangkat tangannya tak dungakno sandale ilang. Sudah diangkat semuanya? Ibu-ibu kelihatan tangan saya enggak ya? Kelihatan ya? Layarnya di mana? Oh, di sana. Ya. Semoga tetap kelihatan. Lihat tangan saya. Ikuti gerakan tangan saya, mutar pelan-pelan. Bukan gini.
Ngene loh, kanan kiri kan. Dirasakan ya. Nggak bisa kalau tidak dirasakan. Hop, balik lagi. Pertama, yuk bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan. Putar pelan-pelan. Dirasakan gerakannya pelan. Lebih cepat. Sekarang taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggutnya Bu, ngapunten. Saya tadi bilang apa? Janggut. Kenapa tangannya jenengan di sini? Ternyata kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Betul? Ibu-ibu bilang ke anak, nak, sholat nak, ngaji nak, baca Quran nak. Tapi ibu isu awan bengi sing dicekel. Anak berangkat? Tidak. Karena nasihat sekarang sudah tidak mempan. Coba jenengan ingat-ingat, berapa kali saya bilang, janggut, jidat. Padahal mulut saya sudah bilang janggut, tapi tangannya tetap begitu. Ngapunten, ini sudah ngantuk apa belum? Makanya kalau ngantuk bilang ye, biar kula selesai. Saya bilang janggut. Ibu-ibu, anak-anak perlu keteladanan. Kalau orang tua belum bisa memberikan keteladanan yang baik, berikan dia lingkungan yang baik, anak-anak yang lingkungan yang baik. Gunanya apa? Agar anak-anak terpengaruh dengan lingkungan baiknya. Amin Allahumma. Tidak ada orang tua yang kepengen anaknya tidak solih-solihah. Tidak ada orang tua yang kepengen anaknya membantah kepada orang tuanya. Mari kita berikan pendidikan yang baik secara agama, secara pendidikan umum. Makanya anak-anak ya kudu tetap solih-solihah, ya kudu tetap sekolah, ojo sampai kalah karo liyane. Semoga sing hadir mriki sedaya anak-anake solih-solihah. Tahu lagu ini enggak? Alamate anak. Oh, tahu ya? Alhamdulillah. Yuk. Ibu-ibu tahu nggak? Tahu. Kalau nggak tahu, nanti ikut sholawatannya aja. Ya Rasulullah, salamun. Ikut itunya aja. Saya nggak ikut alamat. Kalau nggak hafal, tetap boleh ikut. Boleh. Monggo. Yang penting ikut bunyi. Ojo sampai jenengan meneng wae eman-eman. Nggih. Yuk. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Monggo ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'at wa daraji atfat yaji kaping telu asih ing bocah uga marang sedulur gawe bocah kaping telu asih ing bocah uga marang sedulur gawe bocah kaping papat anut ing ilmune
dunia akhirat tanmu billahi ya Rasul salamun alaik ya syafii wa darati ahmad yaji Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya Allah. Ya telat, Bu. Biasanya nek jamaah semangat, jaluke pengajiane suwe, mintanya lama, biasanya kayak gini. Gitu biasanya. Biasanya. Apa? Ulang. Memangnya nek kula ngulang jenengan purun tepuk tangan. Nggih. Mengke sing tepuk tangan tak dungakno duwite tambah akeh. Rezekine tambah akeh. Ya. Tapi moh aku mbaleni. Sallallahu alaihi. Iya nanti sayang, sabar ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi semua pasti kepengen anak-anaknya soleh-soleha, anak-anak yang bisa membawa orang tuanya ke surga. Ternyata Bu, anak-anak ini bisa membawa jenengan ke surga. Loh, kata siapa? Kata Al-Quran. Bahkan anak-anak ini juga bisa jadi musuhnya jenengan. Bukan hanya bisa membawa ke surga, tapi juga bisa jadi musuh. Loh, maksudnya bagaimana jadi musuh? Sudah tertera di dalam Al-Quran. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. Jenengan ternyata takdirnya masuk surga. Ternyata anak gak terima. وَقَالُوا رَبَّنَا duh Gusti pangeranku lo, ya Allah ya Tuhanku, kok bisa orang tua saya masuk surga, sedangkan saya masuk neraka? Padahal orang tua saya masuk surga dan saya masuk neraka. Itu karena kedua orang tua saya masuk neraka. Saya tidak pernah diajak ke masjid, saya tidak pernah diajak ke musola. Bahkan ya Allah, mereka juga yang menyesatkan saya dan tidak mendidik saya ilmu agama. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan siksa kepada mereka 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Bahkan mereka juga yang membuat saya terjerumus. Kenapa Bu? Mereka juga ya Allah yang justru tidak mengatakan apa-apa ketika saya melakukan kemaksiatan. Ya Allah, saya tidak terima mereka di surga. Tarik mereka ke neraka. Saya masuk neraka gara-gara mereka. Jenengan asalnya di surga, ditarik masuk neraka. Gara-gara siapa? Gara-gara anak. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ternyata anak-anak juga bisa membawa orang tuanya ke surga. Jenengan asalnya wis ning neraka, sudah masuk neraka. Anaknya sudah di surga, ya Allah, saya tidak bisa menikmati nikmatnya surga. Ternyata kenapa? Saya masuk surga, tapi dari tadi saya cari orang tua saya di mana, saya tidak ada, tidak menemukan. Di mana orang tua saya ya Allah? Dicari ternyata orang tuanya di neraka paling bawah. Ya Allah, saya masuk surga karena mereka. Mereka memang bukan orang tua yang sempurna, tapi mereka memasukkan saya ke pondok pesantren. Mereka memberikan pendidikan agama yang baik kepada saya. Tolong bawa mereka ke surga. Kalau mereka tidak di sini, apalah artinya nikmat surga? Anak-anak asalnya neng surga wesan, jenengan asalnya wes neng neraka, ditarik, diangkat, masuk ke surga. Amin Allahumma. Pamane tak tingali wajah jenengan ini wajah-wajah ahli surga kabeh. Ahli surga itu ternyata sudah bisa dilihat dari wajahnya, Bu. Loh, maksudnya bagaimana? Ada kata Rasulullah, ada beberapa ciri-ciri ahli surga. Apa itu? Yang pertama, wajahun malih. Wajahnya berseri-seri. Jadi malih itu berseri-seri itu bukan berarti sing glowing, mboten. Malih berseri-seri itu wajahnya yang dipandang itu menyenangkan. Jadi di aku.
wajahnya itu dipandang menyenangkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu nyenengno gitu loh. Apa ya bahasanya itu? Ya menyenangkan, dilihat itu nyenengno hati. Qurrata ayun, perhiasannya mata. Anak itu jadi perhiasannya mata. Masya Allah, wajahun malih, wajahnya berseri-seri. Ketemu dengan siapa? Mesem. Kalau orang Jawa bilang sumeh. Kalau orang sini bilang apa? Murah senyum. Jadi ketemu dengan siapa saja, guyu. Ketemu ibu-ibu. Ketemu dengan tetangganya. Dipandang itu menyenangkan, dilihat menyejukkan. Itu wajahun malih, wajahnya berseri-seri. Anak-anak yang solih-solihah atau orang yang ahli surga itu bisa dilihat dari wajahnya. Oh, wajahun malih, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu? Hati yang penuh dengan husnudon, pikiran baik. Bahkan Nyun Sewu ada sebuah kisah, karena husnudon itu dia diberikan kebaikan yang dia inginkan. Niki sampun ngantuk napa dereng? Niki sudah apa lanjut? Bu, saya ngapunten, saya nggak mau ngomong sama orang ngantuk nggih. Jadi jenengan nek ngantuk mengke sanjang. Tahu sanjang? Sanjang itu ngomong, wes mari wes ngantuk. Niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Oke. Jadi Nyun Sewu wonten sebuah kisah. Jadi zaman dulu itu ada preman, rombongan preman. Rombongan preman ini itu penggaweane, kerjaannya suka mengambil hak-hak orang lain di pasar. Malak. Kalau di sini namanya apa? Sama ya, preman ya, malak. Malak apa di sini? Malak itu ya malak, pokoknya minta uang. Sukanya minta uang. Sampai suatu ketika mereka ini malak uang dari orang-orang di pasar. Setelah itu sampai tengah malam mereka cari tempat istirahat untuk tidur. Ketemulah ada rumah yang ada penginapannya. Jadi ono omah rada apik, ono penginapannya kaya ngono. Dia masuk ke situ. Ngakunya dia orang baik. Assalamualaikum. 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 Cari gak ngantuk. Assalamualaikum. Nanti kalau saya salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Kalau tradisi tempat saya, Surabaya, itu biasanya nek ono tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu biasanya yang punya rumah gini, monggo monggo, pinara pinara gitu. Di sini juga kayak gitu. Oh nggih, Waalaikumsalam, monggo monggo duduk, nggih diminum dulu, nggih, monggo. Monggo. Ya Allah, dorong dibuka kabeh. Ya Allah, gak iso mbukane, Mbak. Amit. Matur nuwun. Mboten usah, Mbak. Gak kira kula ngaji karo mangan jeruk ya. Matur nuwun. Ya diparingi anggur ning kene. Mosok kula karo mangan anggur. Sampai mana tadi? Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya ini dengan rombongan ingin menginap di sini. Oh, nggih, Pak. Tapi ngapunten, saya nggak punya uang. Kami ini orang-orang yang sedang jihad fisabilillah. Kami ini orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Tolong kami, Pak. Kami tidak punya uang untuk menginap. Yang punya penginapan akhirnya bilang, Masya Allah, jenengan ini orang yang sedang berperang, jihad fisabilillah. Monggo-monggo silakan menginap. Sudah, tidak usah memikirkan biaya. Akhirnya dijamu dengan baik. Masya Allah, diberikan makanan. Wah, dijamu, pokoknya dijamu dengan baik. Terus mantun ngoten napa? Dia tidur di atas, di lantai 2.
Monggo Pak, jenengan istirahat di atas nggih. Nggih, monggo istirahatlah. Besok paginya preman ini pamit pulang. Pak, matur nuwun nggih, saya pamit pulang beserta rombongan, saya ingin melanjutkan jihad fisabilillah. Saya ingin melanjutkan jihad ini, padahal preman malai duweke wong dan mengambil hak orang lain. Saya pamit dulu ya Pak. Ya, dia melihat di sebelah pintu keluar, pintu rumahnya, itu ada anak perempuan sedang duduk di kursi. Ini putrinya Bapak. Iya Pak, kakinya lumpuh, gak bisa jalan. Oh iya, semoga cepat sehat ya Pak. Iya. Akhirnya apa? Dia pamit pulang. Sudah Pak, saya pamit pulang. Di hari berikutnya, preman dan rombongan ini datang lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Loh, Bapak balik lagi? Iya Pak. Boleh kami menginap di sini lagi boleh? Boleh, monggo, silakan. Akhirnya dijamu lagi naik ke lantai 2. Sampai naik ke lantai 2 besok paginya preman ini pamit pulang. Pak, saya mau pamit pulang ya Pak ya. Oh, iya, mboten napa-napa. Betapa kagetnya, alangkah kagetnya sang preman ketika melihat anak perempuannya ini lari-larian. Anak perempuannya si pemilik penginapan. Lari-lari melayu-melayu. Tahu melayu? Melayu-melayu raka-rukaruan. Premannya kaget. Hah? Ayo sekarang kalau jenengan dengar kaget, jenengan bilang, hah? Gitu ya. Yuk. Premannya kaget. Sing duwe omah